Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ST2 Flora Fauna, apa kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman ST2 Flora Fauna diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, seperti di video sebelumnya, Pak Agung menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, di sini Pak Agung akan melanjutkan penjelasan Asmaul Husnanya, yaitu Asma Allah, nama Allah yang diberi nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Oke, teman-teman. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sebenarnya sudah sering teman-teman baca. Mungkin sadar gak sadar ya teman-teman baca. Kapan sih bacanya? Nih, Pak Agung akan bacakan surat ini teman-teman sering baca di Al-Ma'surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, surat Al-Fatihah tadi ada ayat yang dimana pada ayat itu ada lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba teman-teman tebak, ada yang tahu gak di ayat berapa? Yang tahu silahkan nanti tulis di kolom komentar. Oke teman-teman. Arti dari Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini artinya, Ar-Rahman ini artinya adalah zat yang maha pengasih, Ar-Rahim zat yang maha penyayang. Pengasih, penyayang. Maksudnya apa sih Pak Agung? Nah, di sini Pak Agung akan jelaskan perbedaan dari makna dari sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, teman-teman. Jadi, pada sifat Ar-Rahman, Allah memberikan seluruh nikmatnya yang ada di dunia untuk seluruh hambanya yang ada di dunia. Jadi semua orang pasti mendapatkan nikmat rahmannya Allah. Baik itu kita orang muslim, orang kafir, binatang, tumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, itu semua diberi nikmat Allah, nikmat rahmannya Allah. Teman-teman bisa bernafas di dunia, teman-teman bisa berkedip di dunia, teman-teman masih bisa makan, masih bisa berbicara. Itu nikmat Ar-Rahmannya Allah, kasih sayang Allah selama di dunia. Dan kasih sayang Allah di dunia ini teman-teman bukan cuman buat kita aja ya. Tadi Pak Agung udah jelasin, Pak Agung kuatin lagi nih. Tapi untuk seluruh hambanya, baik itu orang kafir pun Allah kasih nikmat selama di dunia. Itu merupakan nikmat Rahman ya. Kemudian nikmat yang kedua itu adalah nikmat Ar-Rahim. Apa itu nikmat Ar-Rahim? Yaitu nikmat yang Allah berikan kepada orang muslim aja. Tetapi bukan di dunia, teman-teman. Di mana dong? Ya, itu adalah di akhirat. Dan cuman sedikit orang yang bisa mendapatkan nikmat Ar-Rahim ini. Jadi nggak semuanya orang bisa mendapatkan nikmat Ar-Rahim. Ya, dalam satu dunia yang luas ini teman-teman, cuman sedikit orang yang mendapatkan nikmat Ar-Rahim. Karena apa? Karena nikmat Ar-Rahim ini cuman Allah berikan di akhirat nanti. Apa saja sih nikmat Ar-Rahim yang ada di akhirat itu? Contohnya, ada nikmat ketika di dalam kubur. Ya, yang dimana teman-teman, kalau di dalam kubur itu merupakan tempat yang sangat gelap. Ya, yang dimana di tempat gelap itu kita gak bakal ada temen.
tapi Allah akan berikan nikmat Ar-Rahim kepada setiap orang yang beriman kepada Allah. Nah, yang pertama itu nikmat kubur. Kemudian nikmat ketika kita diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat Ar-Rahim kita. Dan nggak semua orang yang bisa dapat nikmat Ar-Rahim itu, teman-teman. Ya. Nah, itulah puncaknya nikmat Ar-Rahim itu, teman-teman, ketika nanti kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah masuk surga, nih kita benar-benar sudah mendapatkan nikmatnya Ar-Rahim ini. Ya. Jadi sudah jelas perbedaannya. Nikmat Ar-Rahman yang diberikan Allah itu hanya untuk di dunia aja, dan semua orang bisa dapat nikmat Ar-Rahman ini. Maha pengasih Allah di dunia ini semuanya bisa dapat. Kasih sayang Allah di dunia semuanya dapat. Gak peduli itu orang kafir, gak peduli itu orang jahat sekalipun, itu pasti dapat nikmat Ar-Rahmannya Allah. Tetapi nikmat Ar-Rahim Allah itu cuman sedikit orang yang bisa mendapatkannya, yaitu cuman orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang sering melakukan amal soleh ketika di dunia, maka ia akan mendapatkan nikmat Ar-Rahimnya Allah nanti ketika di akhirat. Oke. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini, teman-teman, sampai dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam satu surah, yaitu surah Ar-Rahman, yang membuktikan kekuasaan Allah ini sangat banyak sekali. Oke, Pak Agung akan sedikit membacakan ya. Barangkali ada di antara teman-teman yang belum tahu apa sih Pak Agung surah Ar-Rahman itu seperti apa. Oke, Pak Agung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu datul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu teman-teman surah Ar-Rahman yang dibacakan oleh Pak Agung ya. Jadi di dalam surah Ar-Rahman ini banyak bukti-bukti Allah ini menjelaskan kalau dialah zat yang maha menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan jin, dia yang menciptakan tumbuhan dan hewan dan sebagainya, teman-teman. Saking banyaknya kekuasaan Allah yang ada di bumi ini. Dan semua yang Allah ciptakan sudah pasti dikasih rezeki. Dan yang ngasih rezeki itu bukan sesama makhluknya, tapi Allah sendiri yang ngasih rezekinya. Coba teman-teman pernah gak ngebayangin siapa yang ngasih makan semut? Ada gak yang ngasih makan semut? Gak ada kan? Kecuali orang-orang iseng kali ngasih makan gula ke semut. Terus ada gak yang ngasih makan ke kuman misalkan? Hewan yang paling kecil. Ada gak yang ngasih rezeki? Ada yang tahu gak siapa yang memberi rezeki semut hitam yang ada di batu yang hitam yang ada di tempat yang gelap? Gak akan ada yang tahu.
kecuali Allah sendirilah yang maha memberi rezeki kepada semua makhluknya. Nah, seperti itu teman-teman. Saking banyaknya ciptaan Allah yang ada di dunia, bisa Allah berikan kepada mereka rezeki yang sangat besar dengan satu asma, yaitu sifat Ar-Rahman, yang maha memberi rezeki selama di dunia. Nah, itulah teman-teman sebagian kekuasaan Allah yang maha memberi rezeki selama di dunia, yang memiliki nama Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, yang maha memberi rezeki ketika di akhirat kepada orang mukmin aja. Jadi orang-orang kafir ya, yang dia itu gak pernah ibadah, dia itu gak pernah melakukan amal-amal baik, maka nikmatnya itu cuman diberi nikmat Ar-Rahman aja. Gak bakal mereka dapat nikmat Ar-Rahim yang Allah janjikan di akhirat nanti. Terus siapa dong yang akan mendapat nikmat Ar-Rahimnya Allah nanti di akhirat? Oke, Pak Agung kasih tahu ya. Kalau teman-teman pengen dapat nikmat Ar-Rahimnya Allah selama di akhirat, teman-teman rajin melakukan amal-amal baik selama di dunia. Amal-amal baik seperti apa contohnya? Contohnya, sholat berjamaah 5 waktu. Sholat sunnah, melakukan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan sebagainya. Kemudian sering-sering berbanyak sedekah. Walaupun sedekah itu ibaratkan sedikit, cuma 500 ya. Yang penting sedekah tuh harus ada. Kapan sedekahnya? Kapan aja boleh. Yang penting ketika teman-teman punya rezeki, keluarkan sedekah. Ya. Nah, insya Allah teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa menjaga ibadahnya seperti sholat 5 waktu, menjalankan sunnah-sunnah Nabi seperti sholat malam, kemudian sering mengeluarkan uangnya untuk beramal gitu, insya Allah nanti teman-teman semua akan diberikan nikmat Ar-Rahimnya Allah di akhirat. Karena nikmat yang di akhirat ini cuman sedikit orang yang bisa mendapatkan nikmat itu. Oke, seperti itu aja teman-teman materi dari Pak Agung untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk tantangannya di sini Pak Agung gak akan ngasih pertanyaan dulu, tetapi teman-teman simak video ini baik-baik ya. Kalau teman-teman masih belum dapat materi dari video ini, videonya boleh diputar balik, diputar-putar sampai teman-teman bisa paham apa yang Pak Agung jelasin di sini. Terus teman-teman boleh ditulis juga materinya kalau misalkan teman-teman takut lupa. Tantangannya akan ditanyakan ketika hari Kamis untuk kelas fauna ya. Untuk kelas fauna ya, ingat-ingat ya, siapkan materinya. Nanti yang Pak Agung jelasin hari ini akan ditanyakan ketika hari Kamis untuk kelas fauna, dan juga hari Jumat untuk kelas flora ya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Pak Agung teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.